Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
Jadi pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan tetap bersemangat dalam kebaktian online pada hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, pertolongan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktiviti yang kita lakukan. Kita bersandar kepada Tuhan. Pada pagi ini saya ingin berkongsikan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Kita mulakan ibadah kita pada hari ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami di syurga Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau pada minggu hari ini Bapa. Berkati kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini atas berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa. Tuhan pada saat ini Tuhan, pada hari ini Tuhan berkati tim yang melayani Engkau pada hari ini Bapa, tim ujian dan penyembahan Bapa. Dan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Bapa, lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Bapa. Kami disegarkan Tuhan, kami diberkati Tuhan, dan berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang menyertai ibadah online pada hari ini Bapa. Pakai mereka Tuhan lewat pimpinan kuasa kudus, lewat daripada pujian Engkau Tuhan, kami lewat daripada firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, kami disegarkan Bapa. Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Terpuji Tuhan, nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita tetap menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari puji Dia, Anda kalah, agungkan Dia, Yesus namanya. Mari puji Dia, Anda kalah, agungkan Dia, Yesus namanya. Bersoraklah, bersoraklah bagi Dia, bernyanyilah bagi Sang Raja. Bersoraklah, bersoraklah bagi Dia, bernyanyilah, bernyanyilah bagi Sang Raja. Sukacita dari hatiku, urapannya ku rasakan, hadiratnya sudah dinyatakan. Sukacita ada di hatiku, urapannya ku rasakan, hadiratnya sudah dinyatakan. Sekali lagi naikkan, mari puji Dia, Anda kalah, agungkan Dia, oh Yesus namanya. Bersoraklah bagi Dia, bernyanyilah, bernyanyilah bagi Sang Raja. Sukacita, sukacita dari hatiku, urapannya ku rasakan, hadiratnya sudah dinyatakan. Sukacita dari hatiku, urapannya ku rasakan, hadiratnya sudah dinyatakan. Oh hadiratnya, hadiratnya sudah dinyatakan, hadiratnya sudah dinyatakan. Mari puji Dia, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, 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 oh. Mari kita
kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Mari puji Dia. Kau yang layak menerima segala pujian. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus.
terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sayang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah mendengar firman Tuhan dan menguatkan kita buat hari ini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dan beribadah bersama di siaran atas talian kita kali ini. Tanpa sadar kita telah melangkah masuk ke bulan Desember, yaitu bulan terakhir dan penutup kepada tahun 2020. Bercakap mengenai bulan Desember, kita sudah pasti mengetahui apakah yang kita nanti-nantikan di bulan ini. Sebagai orang Kristen, kita pasti tahu bahwa kita menantikan satu hari istimewa, yaitu hari Krismas. Jadi sebagai persiapan untuk menyambut hari Krismas kita, saya akan membawakan khotbah yang bertemakan hari Krismas, yaitu Krismas yang indah. Ada suatu pertanyaan sebelum saya meneruskan khotbah ini. Bagaimana kita menyambut hari Krismas kita selama ini? Beberapa tahun yang telah berlalu, apakah kita masih mengingati bagaimana kita menyambut ataupun merayakan hari Krismas kita? Dan juga, apakah kita masih mengingat apakah peristiwa-peristiwa penting yang kita masih ingat sampai saat ini? Apakah yang telah berlaku di Krismas kita yang telah berlalu? Baiklah, kita teruskan dengan ayat pembacaan kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16. Berkenaan dengan ayat ini, saya percaya semua kita mungkin sudah menghafal bagian ayat firman Tuhan ini. Namun saya akan membacakan bagian ini dalam terjemahan Alkitab Berita Baik. Yohanes 3 ayat 16. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bukti kasih Allah kepada manusia. Tuhan Yesus lahir sebagai bukti kasih Allah. Karena begitu besar dalam terjemahan Indonesia kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal dan sebagainya.
Dan dalam berita baik tadi, Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bahagian ini membuktikan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Allah sanggup sebagai pencipta kita, sanggup berinkarnasi menjadi manusia demi untuk mengadakan jalan keselamatan untuk kita. Dosa telah masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa, dan hubungan Allah dengan manusia telah rusak. Namun Allah tidak berpangku tangan. Allah tidak berdiam diri. Allah mengasihi manusia dan Ia memiliki rancangan untuk menyelamatkan manusia, agar manusia kembali kepadanya sebagai pencipta yang sangat mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus lahir karena kita, karena manusia, karena kasih Allah pada manusia. Dan kita merayakan Christmas adalah karena kita mengingati hari kelahiran Tuhan Yesus, ulang tahun, hari lahir. Karena itulah kita sebagai orang Kristen di seluruh dunia ini sangat bergembira, bersemangat untuk merayakan hari Christmas kita setiap tahun. Karena kita memahami maksud bahwa Tuhan Yesus lahir ini. Namun kita jangan lupa, Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia. Dia harus melalui kematian. Karena kematian Tuhan Yesus telah merupakan kemenangan bagi kita. Karena Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit, membawa kemenangan bagi manusia, membebaskan kita daripada dosa, segala ikatan belenggu dosa kita. Dan kita melihat di dalam 1 Timotius bab yang kedua ayat yang ke-6, 1 Timotius bab yang kedua ayat ke-6, Dia telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Hal ini membuktikan bahwa pada waktu yang tepat Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah memiliki rancangan, dan rancangan Allah, waktu Allah adalah waktu yang tepat. Saat manusia sangat memerlukan keselamatan, memerlukan belas kasihan Allah, dan Allah memberikan Tuhan Yesus untuk lahir, dan waktu itu tepat karena manusia sangat memerlukan Allah. Waktu yang tepat adalah saat ini, saudara-saudariku, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi manusia, tetapi terpulang kepada kita sebagai manusia. Apakah kita ingin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Apakah kita ingin percaya bahwa inilah jalan Allah untuk menyelamatkan kita? Karena firman Tuhan telah kita baca tadi mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, hanya pada orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Jalan sudah ada, tetapi pilihan ada di tangan kita. Nah, mengapa Natal kita atau Christmas kita ini adalah Christmas yang indah? Adalah karena hal-hal ini, bahwa Yesus lahir untuk membawa perdamaian bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa, dan menyatukan kita dengan Allah. Galatia bab 1 ayat 4. Mari kita lihat bagian ini. Galatia bab 1 ayat 4. Untuk menyelamatkan kita daripada zaman yang jahat ini, Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Dia melakukannya untuk mentaati kehendak Allah Bapa kita, untuk menyelamatkan kita daripada menjadi korban dosa, untuk menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus berkorban bagi dosa-dosa kita. Inilah sebabnya mengapa Christmas kita adalah Christmas yang indah. Karena kita harus menikmati keselamatan itu. Kita harus bergembira menyambut hari Christmas kita. Karena kita memperoleh kemenangan
terhadap dosa kita. Kita lepas daripada kutuk dosa. Kita dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita selama ini. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi Krismas kita harus memiliki hati yang benar. Kita sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan itu. Dan kita haruslah memiliki ucapan syukur dalam hati kita. Memiliki sukacita, ucapan syukur dalam hati kita. Dan juga sambil kita menyebarkan, membagi kasih Tuhan itu pada orang lain. Dan kita melihat bahwa Krismas yang kita lalui kadang-kadang merupakan suatu hari yang sangat sibuk. Saya tidak mengatakan kesibukan itu suatu kesalahan, tetapi kita harus mengingat kembali. Krismas kita itu sibuk dan dalam suasana yang bersukacita. Kadang-kadang kesibukan kita melelahkan kita. Kesibukan kita membuat kita hilang fokus kepada tujuan daripada hari yang kita raihkan itu. Kita akan merasa lelah. Kita akan kadang-kadang mungkin merungut. Kadang-kadang merasa dilukakan, dirugikan oleh karena kesibukan, oleh karena pergaulan-pergaulan yang membuat kita merasa letih lesu. Banyak perkara. Dan juga Krismas, kita merayakan Krismas, kita juga menggunakan keuangan kita, masa kita, tenaga kita. Perkara-perkara seperti ini kadang-kadang memberi impact bukan saja kepada fisikal kita, mental kita, emosi kita, bahkan juga secara spiritual kita. Karena itu Krismas yang kita lalui seharusnya adalah Krismas yang indah, bukan Krismas yang melelahkan, membuat kita tidur kelelahan dan sehingga kita tidak ada masa bersama keluarga, bersama sanak saudara yang kita jarang-jarang jumpa sekali setahun ataupun mungkin lama kita tidak bertemu dengan teman-teman ataupun keluarga kita. Seharusnya Krismas yang indah adalah Krismas yang membawa damai, sukacita, pengharapan, dan juga memulihkan hubungan di dalam kekeluargaan, masyarakat, dan sebagainya. Krismas yang indah haruslah ditandai dengan kasih, ditandai dengan ucapan syukur, perubahan yang positif, yaitu yang membawa berkat, menyentuh tentang perubahan yang positif, yaitu perubahan daripada segi iman kita, semakin hari, semakin tahun, dikuatkan, semakin dewasa dalam Tuhan. Dan juga hubungan kita dengan keluarga, dengan jiran, dengan saudara mara, dengan teman-teman diperkukuhkan. Bahkan mungkin yang ada masalah dipulihkan. Dan ini merupakan berkat-berkat yang harus kita terima di waktu kita merayakan Krismas yang indah, yang seharusnya indah ini. Bukan bermaksud pada hari lain kita tidak melakukan itu, tetapi seharusnya fokus daripada Krismas kita adalah ini. Karena kasih Allah, Dia menyerahkan Tuhan Yesus, memberikan Tuhan Yesus sebagai korban, dilahirkan. Dan karena itu juga kita harus menyebarkan, membagikan kasih itu juga. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita sambut hari Krismas kita dengan ucapan syukur, dengan hati yang bergembira, dan juga menebarkan kasih Allah kepada manusia, kepada orang lain di sekitar kita, keluarga kita. Dan inilah Krismas yang indah yang seharusnya kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari Krismas kepada jemaat Tuhan Praise Valley, di BM Praise Valley. Saya berharap supaya kita menyambut Krismas kita kali ini walaupun dalam situasi pandemik pada saat ini, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Krismas bukan hanya setakat merayakannya dengan perayaan, karena Krismas bukan setakat kita merayakannya dengan acara-acara tertentu,
Tapi Krismas yang sesungguhnya, yang indah adalah kita menikmati kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada kali ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan kami ingin muliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau dengan hidup kami Bapa, dan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu pada saat ini dan yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, diberkatilah kami Tuhan dimanapun kami berada bersama keluarga kami masing-masing. Biarlah kami memperoleh kekuatan daripada firman Tuhan, penghiburan, bahkan juga Tuhan pembaruan daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami siap untuk menyambut hari Krismas kami Tuhan, walau dalam situasi pandemi ini Tuhan, agar kami terus bersuka cita, tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kasih Tuhan yang sangat besar kepada kami, dan kami bersuka cita karena itu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Dan Tuhan, Engkau Allah yang memimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, mencukupkan kami, mencukupi keperluan kami, memberkati, memelihara kami Tuhan, melindungi kami Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang susah Tuhan Yesus Kau hiburkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa biarlah kami dapat kembali pada minggu yang akan datang bersama untuk beribadah melalui siaran atas talian ini Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Krismas kepada semua jemaat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.